Oke teman-teman, welcome back to my channel ya. Di video kali ini saya akan membuat video ya, video edukasi belanja di marketplace. Kemarin ya ada salah satu artis ya yang tertipu ya waktu belanja online di toko oren, yaitu Mpok Alpa ya. Nah kalian bisa lihat di TikToknya Mpok Alpa, pengakuan Mpok Alpa yang terkena tipu waktu belanja di toko oren ya. Katanya Mpok Alpa ini membeli produk speaker yang harganya itu 5 juta dan ternyata dikirim kopi saset. Nah, di sini saya akan menjelaskan apakah ini penipuan atau ini bukan penipuan ya. Nah, kalian wajib untuk menonton video ini sampai selesai ya. Jangan di skip-skip, tonton sampai akhir ya. Nah, di sini kebetulan saya juga seorang dropship dan saya salah satu seorang seller supplier di marketplace ya. Saya akan menjawab dan mengedukasi teman-teman yang suka belanja online nih, terutama yang masih baru-baru mencoba untuk belanja-belanja secara online ya. Karena memang masyarakat Indonesia itu sudah mulai berubah ya dari cara belanja yang tradisional, yang offline menjadi ke online. Oke, kita bahas dulu kasus Mpok Alpa ini. Jadi Mpok Alpa itu membeli speaker harganya 5 juta dan yang datang itu adalah kopi saset ya, cuma satu biji kopi ya. Siapa yang nggak sakit hati beli speaker 5 juta yang datang kopi saset? Pasti semua sakit hati. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya teman-teman, ada dua kemungkinan kasus yang menimpa Mpok Alpa ini. Yang pertama adalah memang Mpok Alpa tertipu ya, karena memang di marketplace itu kadang ada seller yang nakal. Tapi kemungkinan kedua itu hanya resi jalan ya. Nah, ini akan saya jelaskan apa itu resi jalan ya, karena kebetulan saya seorang dropshipper juga, jadi sedikit banyaknya saya paham mengenai apa itu resi jalan. Jadi kemungkinan pertama, Mpok Alpa memang tertipu waktu belanja di toko oren ya. Nama tokonya disebut sama Mpok Alpa, namanya adalah Store Kemuning ya, di Kabupaten Purworejo ya. Jadi setelah viralnya video tersebut, saya mencari di toko oren, nama toko tersebut itu udah gak ada ya. Sebenarnya apa ya, bisa dibilang mungkin toko itu udah diganti nama atau udah ditutup sama pemiliknya, juga nggak tahu. Kalau misalnya memang seperti itu kejadiannya, Mpok Alpa memang tertipu. Nah, tapi ada kemungkinan kedua, kalau Mpok Alpa itu nggak tertipu, tapi itu hanya sebatas resi jalan dan barang yang asli akan dikirimkan. Nah, sekali lagi saya ingatkan, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip supaya tidak salah paham ya. Jadi buat teman-teman nih yang suka belanja online, sebelum check out atau sebelum order ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, lihat dulu ulasan atau rating tokonya atau rating produknya ya. Jangan kita itu melihat barang harganya murah ya, murah dibanding toko yang lain, tapi ulasannya bintang 3, bintang 2 kita tetap beli. Itu sama halnya kita bunuh diri ya. Karena salah satu faktor untuk meyakinkan kita bahwa ini adalah toko resmi, toko yang amanah, itu adalah dari rating atau ulasan ya. Jadi dilihat dulu ulasan tokonya, ulasan produknya bagus apa enggak. Nah, kalau misalnya nih toko itu produk tersebut belum ada yang membeli, kita kunjungi toko tersebut ya, kita lihat apakah ada produk lainnya sudah terjual atau belum ya. Karena memang gini, kalau misalnya pemilik toko baru menambahkan produk, ya belum ada penjualan ya teman-teman. Jadi harus dilihat beberapa aspek yang lain. Terus yang paling penting adalah kita lihat persentase kecepatan seller membalas, kecepatan pengiriman bagus apa enggak ya, followers tokonya berapa. Nah, tapi untuk followers toko ini sebenarnya kalau menurut saya itu nggak penting ya teman-teman, karena apa ya, followers toko bisa beli ya, kita gamblang aja di sini teman-teman, followers toko itu bisa beli. Nah, tapi kita lihat status keanggotaan tokonya ya. Nah, kalau di toko oren itu ada Star Plus ya teman-teman, ada mall juga. Nah, kalau misalnya toko udah Star sama Star Plus ya, biasanya itu tokonya udah bener-bener toko yang aman. Nah, tapi lihat, perhatikan teman-teman, kalau misalnya ya kalian mau membeli produk, itu kalian baca juga deskripsinya. Soalnya untuk beberapa produk yang memiliki berat tertentu ya, berat yang
berat banget gitu, itu pengirimannya bisa ada dua kemungkinan, pakai ekspedisi kargo, yang kedua pakai ekspedisi pribadi. Jadi yang dikirim itu adalah resi jalan. Nah, saya jelaskan seperti ini. Ada kemungkinan seperti ini teman-teman. Misalnya saya membeli barang ya, kasur misalnya ya, kasur yang gede banget, itu kan tidak mungkin dikirim menggunakan ekspedisi kayak JNE Kargo, JNT Kargo atau si cepat gokil. Karena apa? Karena melebihi batas muatan. Nah, solusinya adalah si seller akan mengirimkan secara pribadi. Nah, tapi ya teman-teman, resi kalau misalnya nggak dijalankan, otomatis pesanan akan batal otomatis. Jadi kadang ada pembeli yang membuat paket fake atau paket order, atau bisa disebut resi jalan ya, ditulis nomor resinya berapa, nah lalu dikirim, diserahkan ke ekspedisi terkait yang dipilih oleh pihak pembeli. Misalnya pakai JNT misalnya, ditulis nih nomor resinya berapa, terus datang ke JNT, Kak, saya mau kirim paket secara cashless ya. Jadi paketnya ini dikirim ya. Nah, dan mungkin sebuah kebetulan yang datang itu paket resi jalannya, sementara barangnya itu masih dalam perjalanan. Itu juga bisa terjadi seperti itu ya. Nah, untuk barang-barang yang memiliki muatan besar itu biasanya di deskripsi video itu ditulis ya, ditulis untuk pengiriman menggunakan ekspedisi pribadi ya. Biasanya ada yang seperti itu teman-teman, khusus untuk produk yang memiliki kapasitas besar. Paham ya teman-teman? Jadi itu bisa kemungkinan resi jalan. Nah, tapi menurut kalian gimana teman-teman? Ya, kita lihat aja nanti apakah ada klarifikasi lebih lanjut dari Info Alpa, apakah barangnya datang atau enggak. Nah, saya sendiri mendoakan semoga barangnya yang dipesan Info Alpa datang dengan selamat ya, dan itu hanya sebuah resi jalan. Nah, kalau misalnya kok apes-apesnya barangnya itu enggak datang dan Info Alpa memang tertipu ya, kita doakan semoga sellernya yang nipu cepat tobat ya teman-teman, dan kita jadikan kasus Info Alpa ini adalah pembelajaran untuk kita supaya lebih teliti lagi dalam membeli produk ya, lebih teliti lagi dalam memilih toko. Seperti itu ya teman-teman. Coba tulis pendapat kalian mengenai kasus Info Alpa ini, khususnya kalian yang seorang seller atau dropshipper, atau mungkin kalian ada yang pernah lihat toko store Kemuning atau mungkin kenal ya, coba mungkin kalian bisa disamperin yang punya tokonya ya. Jadi ya yang namanya orang jualan ya kalau bisa ya yang amanah ya, karena kita kalau misalnya uangnya nggak amanah, dari uang hasil tipu ya hidupnya pasti nggak akan tenang ya teman-teman. Oke, makasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sekali lagi, nonton video ini, penjelasan saya ini tonton sampai selesai ya teman-teman, jangan di skip. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan tips ya mengenai dunia marketplace dan dunia e-commerce. Terima kasih.